Nah, di foto ayo sok. Ayo. Ya, mudah-mudahan lah Kang Deddy supaya jantan Gubernur Jawa Barat. Amin. Supaya tiasa ngamakmurkeun masyarakat Jawa Barat. Baik lah, pokoknya mah nomor hiji. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sekali di Pak. Ayo. Tonton Pak. Ambil Pak. Bapak nuhun ya. Ya, hari ini kita mau ke pengadilan. Di mobil saya sudah ada playboy kita nih. Waduh, playboy kita. Pak, tidurnya nyenyak nggak Pak sekarang Pak? Alhamdulillah nyenyak. Oh, sudah bisa tidur ya? Iya. Karena di belakangnya ada pengacara yang baik hati. Pengacara yang ikhlas, bantuin Bapak tanpa dibiayai. Sebesar pun. Iya kan, coba dia kesana kemari ninggalin kasus yang lain yang ada honornya, Pak. Iya. Terus kemudian kesana kemari harus ngeluarin BBM, ya kan? Betul. Oh, untung istrinya nggak marah. Aman, Pak. Aman. Aduh, tapi kalau udah pakai peci begini, ini kayak pegawai kantor urusan agama ini. Lagi mencoba untuk budaya Indonesia ini kita kembangkan, Pak. Oh, Kita iya. pertahankan budaya. Pakai peci ya? Iya, Pak. Pakai batik. Betul, Pak. Pakai batik. Saya dari tadi bingung, dikira bukan pengacara. Saya baru lihat lawyer pakai peci, Pak. Aduh. Saya baru lihat lawyer pakai peci. Biar Udah ada berapa- identitas, Pak. Oh iya. Tapi nanti boleh juga kan kalau lawyer bersidang pakai peci, boleh nggak? Sangat, Pak. Sangat boleh. Oh, boleh ya? Sangat boleh. Lawyer Bahkan bersidang. kebanyakan di pengadilan khususnya ini beberapa nih ada kalau pengadilan agama dilihat saya pakai peci jadi malu hakimnya beberapa. Karena kalau pengadilan agama itu wajib kalau hakimnya kan pakai peci, Pak. Oh. Kecuali pengadilan yang umum ya, pengadilan negeri itu. Kalau ini kan memang untuk identitas nasional, Pak. Beracara di kasus perdata dan pidana menggunakan style peci boleh. Boleh. Oh, Tidak ada larangan, Pak. Karena peci kan nasional. Oh, peci nasional. Betul. Walaupun ke bawahnya pakai baju pengacara ya. Betul, Pak. Nah, Betul. atasnya pakai peci boleh. Boleh. Saya jujur aja baru pertama lihat pengacara itu pakai peci, Pak. Aduh. Aduh. Enggak, peci itu identitas nasional, Pak. Bukan Iya. identitas agama. Cuma secara umum orang Islam pakai peci kalau ke masjid, Iya. gitu kan. NU tradisinya pakai peci dan sarung. Betul. Nah, ini bapaknya Peggy udah berapa kali damping sama Bapak? Kalau ini kita dampingin sudah dari sejak tanggal 21 kemarin, Pak. Gitu. Jadi kita dapat kuasa itu tanggal 22. 22 kita udah aktif mendampingin, sering mendampingin baik di Polda dimanapun diperiksa, baik di Polda, mendampingin juga di pengadilan, kita semua dampingin, Pak. Termasuk ada beberapa media ya dihadiri di wawancara oleh media gitu. Yang terakhir kan tuduhan utamanya adalah melakukan perubahan identitas ya, Pak. Ya. Pemalsuan identitas, ya kan? Itu sampai di mana, Pak? Sekarang Nah, untuk hari ini itu, Pak, mengenai pemalsuan dugaan nih. ya, Bahasanya dugaan. itu dugaan, Ya, tuduhan, ada dugaan. ada pemalsuan dua identitas. Kok jadi ganda ini identitasnya Pak Rudi ini. Nah, untuk perkara itu kemarin sempat diperiksa tanggal berapa, Pak? Tanggal terakhir yang itu tanggal 26 ya? Ya. Ya, tanggal 26 diperiksa. Itu masih lidik, Pak. Oh, masih lidik. Tentu namanya lidik ini kan masih
dalam proses di mana penyidik ini mencari bukti-bukti yang valid, Aha. apakah ini benar atau tidak nih dugaan ini. Nah, sejauh yang kita dapatkan, betul kita akui dan Pak Rudi mengakui sendiri bahwa betul 2 identitasnya. Namun, ini perlu diketahui bahwa ini kapan nih perubahan nama ini dan apa sih urgensinya dia rubah nama dan apa kepentingan apa sih gitu. Karena kenapa di luar sana tuh membuat asumsi statement dihubung-hubungkan dengan kasus yang sedang berjalan kan gitu. Ini sangat tidak elok, Pak. Itu sangat tidak elok kalau kita dalam hal berhukum nih. Karena pertama, nama Pak Rudi ini sejak dari kecil sampai dia besar namanya betul dia adalah Rudi Irawan. Nah, itu per 2006 hijrahlah ke Bandung. Namanya berubah jadi Asap Rudi. Karena apa? Waktu itu ada kejadian dengan rumah tangga. Kan gitu, Pak. Ada kejadian dengan rumah tangga. Nah, hingga 2008 menikah lagi lah. Berubahlah nama di situ. Nah, setelah berubah nama udah jadi Asap Rudi. Ini itu per 2008, Pak. Nah, sedangkan yang sekarang ini yang dihubungkan 2020 itu keluar, itu seakan-akan keluar nama Asap Rudi ini dengan Rudi Irawan dihubungkan dengan Pak Rudi menyembunyikan anaknya yang namanya Peggy. Ini kasus itu menurutku, Pak, agak susah untuk maju, Pak. Karena kenapa? Tidak ada hubungannya. Hubungan hukumnya tidak ada. Jadi Pak Rudi merubah nama di KTP dengan memasukkan nama kakaknya di awal namanya. Tujuannya adalah untuk mendapat surat pengantar nikah. Yes, betul. Untuk menikah kedua kali. Iya, pengantar nikah tanpa sepengetahuan istri yang tua. Demi AA Imin. Demi AA Imin, akhirnya dia merubah identitas. KTP-nya ditambah namanya. Nah, sekarang Pak udah tenang sih menjadi dampingi. Iya, udah tenang banget. Nah, ini kan kalau urusannya kalau masyarakat kecil itu, Pak, ketika bermasalah saya selalu ngomong, kenapa sih Kang Dedi ini ngurus-ngurus yang begini? Ini urusan orang kecil. Orang kecil ini kalau bermasalah, satu, pekerjaannya berhenti. Iya. Kuli-kulinya berhenti. Kalau dipanggil tuh kuli dapat 150.000 hilang tuh. Hilang semua, Pak. Dan sedangkan hidupnya itu sekarang kuli, sekarang dapat beras. Bener nggak? Bener. Ini dalam 2 bulan ini Bapak udah berapa kali kehilangan pekerjaan? Udah hampir 2 bulan. Nggak kerja? Nggak kerja. Nggak kerja ya? Karena konsentrasi memikirkan nasib anak Bapak. Menutupi kehidupan dari mana? Menutupi kehidupan ya sebisa-bisanya aja, Pak, seadanya aja, Pak. Sebisa-bisanya, seadanya. Tapi kan ada terus ya? Iya. Nggak usah diterusin, ada terusnya dari mana? Ya udah nggak usah. Tapi kan ada terus kan, Pak? Iya, alhamdulillah. Nggak susah kan? Alhamdulillah. Udah nggak susah. Ya buat beli beras udah cukup. Cukup, alhamdulillah. Bayar token listrik cukup. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan menghadapi sidang pra-peradilan yang kedua, ya kan, anak Bapak Peggy Setiawan. Bapak puasa nggak? Puasa. Serius saya nanya. Sekarang enggak, Pak. Nah, nanti saya saranin buat Bapak. Karena hidup ini bukan hanya aspek material, Pak. Aspek material itu adalah ketersediaan pengacara, ya kan, Pak ya? Itu memang material kan, Pak. Terus alat-alat bukti itu untuk membuat alibi, itu kan material, Pak, hal yang terlihat. Tetapi juga orang tua harus melakukan hal yang tidak terlihat, yaitu bermunajat. Jadi dengan cara berpuasa selama proses persidangan berlangsung. Betul. Ya memang tidak ada itu puasa yang tiap hari, ada juga puasa Daud. Tapi kan boleh dong diniatkan dalam hati kita berbuat kebaikan. Ini saran saya buat Bapak dan buat ibunya. Kalau ibunya pasti selama proses sidang terus berlangsung sampai putusan berpuasa. Ya Pak ya? Iya, Pak. Oh, ini mah saran itu adalah tangga-tangga spiritual yang kalau tangga-tangga spiritual terlewati, seringkali ada sesuatu yang di luar dugaan kita. Karena hidup kita ini bukan matematika. Betul. Bukan 4 kali 4 saja, Pak. Aduh, kayak bener saja yang ngomong nih. Jadi mau puasa nggak?
Enggak Pak, tadi bocor. Bocor bukan bocor belum mulai. Enggak, nanti Bapak mau puasa enggak? Puasa Pak, tiap hari Kamis puasa, Senin Hari Kamis Pak. Senin kami puasa. Sekarang mah tambah Pak. Iya. Berkhusus selama Iya. ada proses persidangan Iya, siap. Bapak puasa aja. Siap. Gitu kan, sambil Insya memohon Allah, pada siap. Allah, bukakanlah tabir kebenaran ini. Siap, Ya kan Pak ya? Amin. Oh. Gitu. Sekarang istri di rumah Apa? nggak ada problem. Nggak ada problem. Ikhlas melewati hari-hari ini. Iya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Bertemu ibunya Peggy kapan? Kemarin dan kemarinnya Pak. Oh, kesana. Selalu ketemu terus. Oh, ketemu terus, ya kan? Sama anak-anak sehat semua. Anak sering pulang ke Cirebon, Alhamdulillah, menemui ibunya Peggy di sana, ya kan? Sudah dipertemukan belum ibunya Peggy? Belum Pak, belum masih kondisi gini Pak. Masih kondisi ini. Nanti Insya Allah, kalau Pak. Peggy, Ya udah bebas, ya kan? baru ketemuin. Sudah selesai Iya. seluruh problem yang dihadapinya, Iya, ya kan? iya. Nanti Bapak munazar, Belajar ya. yaitu mempertemukan Anak istri. ibu satu dan ibu Ibu dua. Nah, ini bapak pengacara, ibunya satu apa dua? Istrinya? Alhamdulillah Pak, masih satu Pak. Oh, satu. Masih satu. Dan tidak ada yang kedua. Tidak ada yang kedua. Tidak ada yang kedua. Kenapa kok kalah sama bapaknya Peggy sih? Satu aja saya rasa cukup Pak. Oh, cukup. Kita ikuti program pemerintah aja Pak. Atau kalau istrinya galak? Atau karena bapak takut? Perasaan Takut sih enggak Pak, menghargai. Udah. Bapak kalau ngomong argumentatif hebat banget. Nyalinya tinggi. Tapi kalau urusan nyali yang nambah istri kalah sama bapaknya Peggy nih. Perlu belajar Pak sama Pak Rudi nih. Iya, Pak Rudi kita harus belajar ilmunya. Bapak masih punya satu, bapaknya Peggy dua, saya satu aja nggak punya. Belum waktunya Pak. Oh, belum gimana Pak? Belum mau gimana? Belum Gimana? waktunya. Belum. Belum niat Bapak. Belum nggak ada yang laku Pak. Itu saya pengen nanya ke Bapak, itu caranya supaya perempuan tertarik sama kita gimana Pak? Ya percaya sama Gusti Allah aja Pak. Percaya sama Gusti Allah. Saya udah percaya Pak, yakin Pak. Iya Pak, itu Pak Yakin. jodoh Pak yang ngatur Gusti Allah Pak. Yang nggak tuh Gusti Allah, karena saya belum ada jodohnya lagi. Iya. Oh. Nanti juga dapat. Nanti juga Iya, cari dapat. yang lebih baik, yang lebih sempurna lagi. Waduh, kalau nyari yang Amin. sempurna mah harus nyari ke tukang rokok Pak. Ada rokok namanya Sampurna Pak. Iya, bisa. Nah, sekarang kan kita mau ngikuti pra peradilan. Bapak memiliki keyakinan apa terhadap anak Bapak bahwa anak Bapak tidak bersalah? Saya memiliki keyakinan bahwa anak saya tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat yang macam-macam. Anak saya terlalu taat pada orang tua Pak. Itu aja. Semoga Allah selalu melindungi dia supaya cepat bebas Pak. Meyakini bahwa anak saya Bapak tidak terlibat. Iya, terlibat. tidak bersalah. Bersalah iya gitu. Oh, itu keyakinan Bapak. Keyakinan saya Pak, iya, sebagai orang tua yang selalu membimbingnya Pak. Kenapa Bapak yakin anak Bapak tidak bersalah? Karena posisinya ada di Bandung. Oh iya, terus saja. Pada waktu peristiwa itu terjadi, Ada di Bandung. posisinya Ada di Bandung. ada di Bandung bersama Saya dan rekan-rekan kerja. bersama Bapak dan rekan-rekannya. Kerja, iya. Dan seluruh rekan-rekannya sudah Mendukung dia. memberikan saksian yang benar di pengadilan. Polda Di Polda Jabar. Jabar. Pengadilannya belum. Iya. Di Polda Jabar, termasuk Bapak. Iya. Dan seluruh kesaksian itu benar nggak? benar Pak. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan Pak, bisa. Kalau suatu saat Bapak dituduh melakukan kesaksian palsu, Bapak berani menghadapinya. Berani menghadapi karena itu kebenaran Pak. Oh, itu yang penting. Berani ya. Berani. Kalau misalnya suatu saat ada, kan Bapak kayak Bapak nih, kayak yang punya Bapak berKTP, Iya. kemudian dilaporkan, Iya. ya kan? Iya. Ada yang melaporkan kan? Harusnya yang lapornya kan berulang. Saya nggak, bener nggak Bapak pengacara nih? Kalau misalnya pembuatan memasukkan identitas, Ya. yang melaporkannya harus pihak yang dirugikan. Sepatutnya Pak, sepatutnya itu yang dirugikan dalam hal ini kan sebetulnya kan Disduk Pak. Maka seharusnya itu yang melaporkan dong.
kan gitu. Ya. Kalau masalah ini kan yang masalah yang sedang dihadapi ini kan yang melaporkan kan orang yang tidak punya kepentingan, Pak. Iya, artinya melaporkannya misalnya istrinya, Betul. ya kan, Bisa. anaknya, Betul. atau mertuanya, Betul. ya kan, Dan yang ini merasa dirugikan dengan tindakan Betul. perubahan KTP itu Betul. yang mengakibatkan dia bisa menikah lagi. Betul. Heeh. Karena itu kalau itu hubungannya kalau misalnya memalsukan pernikahan, artinya kan kalau di KUHP itu pasal 279, Pak. Heeh. Memalsukan asal-usul pernikahan karena mungkin di situ disebutnya mungkin dia jajakan lah, masih perjaka atau masih perawan. Itu kan itu udah masuk kategori ke sana, Pak. Namun dalam hal ini kan pihak yang dirugikan balik lagi. Pihak yang dirugikan dalam hal ini siapa? Ini sementara dalam hal konteksnya Pak Rudi ini tidak ada pihak yang dirugikan, Pak. Murni dia ini adalah itu pun waktu itu karena desakan daripada lebih. Ini keterangan dari Pak Rudi nih. Ini lebih karena waktu itu, iya lebih yang menikahkan. Lebih, Pak. Lebih ya. Oh ya Bisa lebih. bilang lebih, Pak. Bukan orang Sunda. Lebih, Pak. Oh lebih. Nah, kan biasanya nih, Pak, ini kan kita urusan kawin di bawah tangan tuh banyak lah. Iya. Jujur-jujuran, pejabat juga banyak gitu loh. Iya benar. Kan biasanya dikawininnya cukup sama lebih, Pak. Betul betul. Nah, Pak. ini lebih yang memberikan pengantar. Betul, dan itu dia yang mengarahkan karena waktu itu di pernikahan awal namanya kan udah terdaftar Rudi Irawan. Jadi solusinya bagaimana Pak Lebe gitu kata Pak Rudi. Ya udah ganti aja yang penting ada Rudinya. Makanya A. Jadi karena mungkin karena orang Sunda jadi A Rudi gitu. Asap Rudi lah. Gitu. Emang di KTP-nya Bapak siapa? Enggak, yang sekarang. Yang Asap Rudi. Oh, Asap Rudi. Ya, Asap Rudi lah yang mengantarkan Bapak menikah lagi. Betul. Nah, jadi harusnya kan yang melaporkannya itu pihak minimal yang melaporkannya istri apa ya? Istri, Anak-anak bisa. anak bisa, keluarga lah yang merasa Keluarga. dirugikan. Ya. Yang merasa dirugikan dengan pernikahan itu. Betul. Nah, kalau orang lain kan tidak merasa dirugikan dong. Nah itu dia Pak, ini kejanggalan ini yang kita bilang kan ini kayak ada tendensius nih laporan ini gitu loh. Atau misalnya memalsukan identitas untuk melakukan penipuan. Penipuan atau melakukan tindak kriminal lainnya lah. Mungkin menipu siapa atau bisa aja Pak membuat pemalsuan identitas ini untuk kepentingan mungkin politik. Mungkin Bapak Rudi ini jadi pejabat mungkin karena supaya tidak berkamuflase lah. Supaya tidak ketahuan jati dirinya yang mana. Itu bisa jadi. Karena itu kan kebohongan publik kan bisa siapapun yang melaporkan di situ. Nah, di sini kan tidak ada, Pak. Tujuan dia membuat identitas negara kan tidak ada mengarah ke sana. Dan rata-rata proses itu seringkali gugur di pengadilan. Betul, Pak. Karena memang kalau kategorinya pun tipiring, Pak. Oh, itu kategori tindak pidana ringan. Iya, kategorinya pun masih tipiring. Berarti cobaan yang dihadapi oleh Bapak tidak seberat cobaan yang dihadapi oleh Peggy dong. Iya, betul. Oh, ringan. Peggy mah aduh berat banget. Ini ancaman hukumannya kan mati, Pak. Ini kan 340 masuknya kan. Ini ancaman hukumannya apa? Ancaman hukuman mati, Pak. Kalau yang pemalsuan ini paling ini lebih ke ini, Pak, paling di bawah 1 tahun, Pak. Oh, masa percobaan. Percobaan aja, dan itu pun kan kalau terbukti. Itu kan kalau terbukti bersalah, tapi dalam hal ini kan balik lagi yang menentukan dia bersalah atau tidaknya nanti kan pengadilan, Pak. Ya, itu pun karena zaman dulu. Betul. Ya kan? KTP-nya belum iktp. Betul. Tapi kalau dilihat dari administrasi kependudukan, Pak, sah kok dia namanya Asap Rudi ya. Sah karena kenapa? Asap Rudi kan dikeluarkan oleh Disduk Capil ya. Itu kalau dulu mungkin bisa kita terka-terka, Pak, karena masih perangko mungkin. Sekarang kan udah elektronik dan dikeluarkannya pun per 2009 data itu. 2008 2009. Yang diperiksa Disduknya juga harus diperiksa dong. Harusnya, Pak, karena itu artinya kan ada kelalaian di Disduknya juga. Kan gitu. Asas kehati-hatiannya kan tidak ada. Itu cuman itu berkembangnya panjang, Pak. Jatuhnya kan panjang gitu loh. Sidangnya berapa biasanya, Pak? Jam 9, Pak. Ini karena praper ini on time, Pak. On time ya. Kalau praper on time ya. On time. Kalau sidang-sidang biasa banyak yang mulur. Kan antri, Pak. Kalau prapit ini kan ini agak unik, Pak. Udah nyampe nih, Pak. Aduh, Pak, hatur nuhun, Pak. Aman. Oh, udah dibanting. Tuh kan? Nggak kayak pengacara kan? Nggak kayak pengacara kan? Tuh kan? Ayo kita nyampe.
ini saya nemenin ayahnya Peggy, secara kebetulan kan kuasa hukumnya dari Feradi ya. Dan saya datang ke sini untuk sama-sama menyaksikan atau melihat sebuah proses uji yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung terhadap gugatan yang dilakukan oleh Peggy Setiawan. Jadi setelah melihat proses ini kan sidang lanjutan dari gua ada pemberjawaban. Apa yang ingin diharapkan dari? Iya, harapannya tentunya adalah Pak Peradilan ini berlangsung secara objektif sehingga publik bisa mendapatkan hasil yang objektif, dan ini adalah bagian dari kepastian dan keadilan hukum di Indonesia. Jadi apabila hasil sidang ini tidak sesuai dengan harapan, apakah ada upaya lanjutan? Upaya lanjutan itu kan yang memiliki kuasa adalah keluarganya Peggy, ya kan, para pengacaranya Peggy ya. Saya di sini kan tugas saya itu memandu masyarakat yang mengalami kesulitan. Kan itu bisa dilihat dari awal hampir 2 bulan saya melakukan proses komunikasi, kemudian mewawancarai para pihak. Tujuannya adalah untuk menyajikan sajian-sajian yang objektif sehingga sajian itu bisa dilihat oleh Pak Presiden, Pak Kapolri, ya kan, Kabar Reskrim, Kapolda, Direskrimum, dan semua pihak termasuk masyarakat, sehingga kita mendapatkan sajian-sajian dari sebuah peristiwa yang dilihat dari sisi objektivitas, tidak dibawa ke kanan dan tidak dibawa ke kiri. Terus yang kedua adalah masyarakat yang mengalami kesulitan itu juga berdampak pada kesulitan ekonomi mereka. Misalnya ayahnya Peggy ini udah 2 bulan nggak bisa kerja. Kemudian keluarga terpidana juga mungkin banyak yang tidak bisa kerja. Dan mereka kan harus mendapat supporting agar tidak lahir kemiskinan baru dan agar tidak berbuat kejahatan karena desakan ekonomi. Dan itu tugas kita, tugas kemanusiaan. Yang berikutnya adalah membawa wacana ini ke lembaga yang memiliki otoritas, yaitu Polri, ya kan, dari mulai Polres, Polsek, Polres, Polda sampai Mabes Polri, sehingga seluruh rangkaian yang diucapkan di channel yang saya miliki harus diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Inilah tugas saya, sehingga semua orang berangkat pada rel, yaitu rel konstitusional, dan semua lembaga aparat penegak hukum adalah rel konstitusional yang harus ditempuh. Tadi kan Pak RT ini akhirnya muncul ke publik. Iya, oke. Tanggapan Pak Dedi seperti apa? Ya, sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT, dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah, kemudian sekarang muncul, ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Walaupun Pak RT mengaku bahwa pada saat kejadian itu tidak ada di rumah. Seperti apa nih Pak? Maksudnya tidak ada di rumah saat kejadian. Siapa yang tidak Pak di RT, rumah? Pak RT itu. Oh, dan dia tidak mengetahui bahwa para terpidana itu. Oh, ya itu kan hak Pak RT untuk menyampaikan itu, dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana. Kan saya di situ kan. Posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan Pak RT. Kemudian mereka melaporkan ke Mabes Polri, ya kan, atas pendampingan dari Peradi. Nah, sekarang uji saja daripada diuji di luar melalui wacana baik di media sosial maupun di televisi yang tidak akan ada habisnya, diuji saja nanti oleh penyidik Mabes Polri. Siapa yang berbohong ya uji saja secara objektif. Pak Rudi masih dikit, Pak Rudi. Ya. Pak Rudi dikit aja. Oh, pesannya saya sudah sampaikan kepada ayahnya agar berpuasa selama proses berlangsung. Karena itu bagian dari upaya spiritual seorang ayah dan ibu terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh anak. Saya dulu, ibu saya kalau lagi saya ujian suka berpuasa. Ini anaknya lagi mendapat ujian, saya minta bapaknya berpuasa. Pak, silakan Pak Rudi. Sampaikan pada sidang hari ini, Pak. Sama ibunya Peggy sama adik-adiknya, sama saya. Apa yang diharapkan? Supaya Peggy cepat bebas, supaya masyarakat seluruh Indonesia tahu bahwa Peggy tidak bersalah. Semoga ada doanya, semoga dilancarkan persidangannya.
Pak Rudi, apabila hasil sidang pra peradilannya tidak sesuai dengan harapan, tanggapan seperti apa? Ya nanti bagaimana aku itu aja PH aja yang saja. Karena masih optimis nanti tim kuasa hukum dapat membela PJ ke depan. Optimis nggak Bapak? Optimis. Yakin nggak? Yakin Peggy Berapa benar? yakin Pak? Ya? 100% yakin gitu. Kalau nggak yakin sama pengacaranya, bagaimana bisa dibela gitu loh. Seorang klien dengan pengacara wajib lah 100% namanya keyakinan.